Assalamualaikum sahabat cerita. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu kembali. Sebelum kita mulai, saya sarankan untuk menuliskan solawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak solawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Like dan subscribe sangat membantu dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah kita semua. Saya doakan Anda sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Mari kita mulai. Senja mulai menyapa langit. Di dalam Masjid Al-Firdaus, suara lantunan ayat suci menggema, menenangkan hati para jamaah yang tengah bertadarus. Anak-anak santri duduk bersila, menghafal ayat demi ayat, sementara beberapa orang tua khusyuk mendengarkan. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terusik. Dari kejauhan, suara deru motor membelah keheningan. Puluhan pria berbadan tegap, bertato, dan berpakaian urakan berhenti di depan gerbang masjid. Beberapa dari mereka menyalakan rokok, sementara yang lain menatap tajam ke arah dalam masjid. Warga sekitar yang melihat kedatangan mereka mulai merasa cemas. Salah seorang bapak tua yang duduk di warung dekat masjid berbisik kepada kawannya. "Ada apa ini? Mau cari ribut di masjid?" Pintu masjid bergeser pelan. Beberapa preman masuk dengan langkah berat. Sorot mata mereka tajam, seakan mencari seseorang. Jamaah yang sedang bertadarus mulai berbisik-bisik. Beberapa anak kecil langsung berlindung di balik punggung ustaz. Seorang lelaki bertubuh besar, berjanggut lebat dengan luka bekas sayatan di pipinya melangkah ke depan. Wajahnya penuh amarah. "Siapa yang jadi pemimpin di sini?" Suaranya menggema di seluruh masjid. Para jamaah saling berpandangan. Beberapa santri menundukkan kepala, takut dengan tatapan tajam preman itu. Seorang ustaz bernama Ustaz Rahmat maju dengan tenang. "Saya yang mengajar tadarus di sini. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya lembut namun tegas. Si preman mendengus. "Kami mau ikut." Seisi masjid terdiam. Jamaah yang tadi ketakutan mulai bertanya-tanya. Beberapa santri memandang sang ustaz dengan heran. Wajah Ustaz Rahmat tetap tenang, tetapi dalam hatinya, dia tahu ada sesuatu yang aneh. "Tadarus," ulang Ustaz Rahmat. "Maksud kalian?" Si preman melangkah lebih dekat. "Kami mau belajar mengaji, tapi kalau ada yang ganggu, kami nggak segan-segan buat bikin masalah." Jamaah semakin terkejut. Apakah ini hanya tipu daya? Atau memang mereka benar-benar ingin belajar? Ustaz Rahmat menarik napas dalam-dalam. Ia melihat ketulusan di mata beberapa dari mereka, meskipun masih ada yang tampak ragu-ragu. "Kalau kalian mau ikut, silakan duduk. Tapi di masjid ini, tidak ada kekerasan," ujar Ustaz Rahmat tegas. Si preman tersenyum tipis, lalu duduk di saf paling belakang. Teman-temannya mengikuti, meski sebagian masih terlihat enggan. Tadarus pun kembali dilanjutkan, namun kini dengan suasana yang jauh lebih mencekam. Di luar masjid, beberapa warga masih mengawasi dengan penuh curiga. Tak ada yang tahu apakah kedatangan mereka adalah awal dari kebaikan atau ancaman yang terselubung. Tadarus kembali berlanjut. Suara lantunan ayat suci menggema di dalam Masjid Al-Firdaus. Tetapi kali ini terasa lebih berat. Para santri dan jamaah masih merasa canggung dengan kehadiran gerombolan preman yang tiba-tiba bergabung dalam majelis mereka. Beberapa santri kecil melirik ke arah para preman dengan wajah ketakutan. Di saf paling belakang, para preman duduk bersila, meski beberapa masih tampak gelisah. Sebagian dari mereka menunduk, mendengarkan lantunan ayat suci. Tetapi ada juga yang masih sesekali menoleh ke kiri dan kanan, seakan belum terbiasa berada di lingkungan seperti ini. Ustaz Rahmat mengawasi mereka dengan tenang. Ia lantas membuka musyafnya dan mempersilakan salah satu santri melanjutkan bacaan. Suara santri yang membaca terdengar bergetar, mungkin karena gugup. Sementara itu, si preman bertubuh besar yang sebelumnya berbicara, kini menyimak dengan dahi berkerut. "Apa maksud ayat itu?" Tiba-tiba ia bertanya, menghentikan tadarus. Para santri saling berpandangan. Ustaz Rahmat tersenyum kecil. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang diberi petunjuk tetapi tetap memilih jalan yang salah. Allah memberi mereka kesempatan untuk kembali. Si preman itu terdiam. Beberapa rekannya menatapnya dengan bingung. Tetapi tak ada yang berani bersuara. Ia tampak berpikir keras.
Kami pernah belajar ini dulu. Waktu kecil, gumam salah satu preman yang lebih muda. Suaranya nyaris tak terdengar. Ustaz Rahmat mengangguk. Al-Quran selalu ada dalam hati siapapun yang pernah mengenalnya. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah, selalu ada jalan untuk kembali. Beberapa preman menundukkan kepala, seakan kata-kata itu menusuk hati mereka. Tapi di sisi lain, ada yang masih bersikap angkuh. Salah satunya mendengus pelan, lalu menyandarkan tubuh ke dinding masjid dengan sikap santai. Kalau kami salah baca, kalian bakal marahin kami nggak? Tanya seorang preman yang duduk bersila dengan tangan bertato di atas lutut. Ustaz Rahmat tersenyum. Di sini, tidak ada yang menghina siapapun karena kesalahan. Semua orang berproses. Si preman bertato mengangguk pelan, lalu mengambil sebuah mushaf dari rak di dekatnya. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Ia mengamati huruf-huruf Arab di dalamnya dengan pandangan kosong. Sudah lama banget, aku bahkan lupa cara baca huruf hijaiyah. Bisiknya lirih. Beberapa dari mereka mulai membuka mushaf juga, mencoba mengingat kembali apa yang dulu pernah mereka pelajari. Suasana masjid perlahan berubah. Ketegangan mulai mencair, digantikan oleh rasa penasaran dan keinginan untuk belajar. Namun, di luar masjid, beberapa warga masih mengamati dengan curiga. Mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya apakah para preman ini sungguh ingin belajar, atau hanya berpura-pura untuk suatu niat yang tersembunyi. Di dalam, Ustaz Rahmat masih terus membimbing dengan sabar, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Apakah mereka benar-benar akan berubah, atau ada sesuatu yang masih mereka sembunyikan? Malam semakin larut, namun tadarus tetap berlanjut. Para santri mulai terbiasa dengan kehadiran para preman. Meski masih ada ketegangan yang terasa di udara, Ustaz Rahmat terus membimbing mereka dengan sabar. Beberapa dari para preman mulai berani mengejar huruf-huruf hijaiyah, meski terbata-bata. Si preman bertubuh besar yang pertama kali berbicara, yang kini diketahui bernama Rudy, masih tampak gelisah. Ia melihat teman-temannya mencoba membaca Al-Quran, tetapi ia sendiri hanya memandang mushaf yang terbuka di pangkuannya. Apa yang membuatmu ragu? Tanya Ustaz Rahmat lembut. Rudy mendesah pelan. Gue nggak yakin. Apakah orang kayak gue pantas buat belajar ini? Ustaz Rahmat tersenyum. Tidak ada seorang pun yang terlalu jauh dari rahmat Allah. Jika kau punya niat untuk kembali, maka itu berarti Allah sudah mengetuk hatimu. Rudy terdiam. Kata-kata itu terasa begitu dalam. Ia mengingat masa kecilnya, ketika ibunya selalu menyuruhnya mengaji. Tetapi ia lebih memilih berkeliaran di jalanan. Kini, bertahun-tahun kemudian, ia kembali duduk di dalam masjid, dengan mushaf di tangannya. Tiba-tiba, seorang preman yang duduk di dekat pintu berdiri dan tertawa kecil. Hahaha, kalau gue sih nggak peduli. Ngaji boleh, tapi nggak berarti kita harus berubah, kan? Katanya sambil menendang sandal di depannya. Beberapa warga yang masih mengamati dari luar mulai bergumam. Salah seorang bapak tua berbisik, lihat kan, mereka cuma main-main. Namun, sebelum Ustaz Rahmat sempat merespons, Rudy menatap temannya dengan tajam. Duduk, Bandi, suaranya tegas. Bandi, preman yang tadi menyepelekan, terdiam sejenak. Ia menatap Rudy dengan wajah menantang, tetapi akhirnya menggerutu dan duduk kembali. Ustaz Rahmat melihat momen itu sebagai sesuatu yang menarik. Rudy mungkin masih meragukan dirinya sendiri, tetapi di dalam hatinya ada benih kebaikan yang mulai tumbuh. Salah satu santri kecil, yang sejak tadi memandang para preman dengan rasa penasaran, tiba-tiba berkata dengan polosnya, "Kalau Om Rudy nggak bisa baca, aku bisa ngajarin." Semua orang terdiam. Rudy menatap anak kecil itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Sebagian preman yang lain menahan tawa, sementara Ustaz Rahmat hanya tersenyum. "Gimana, Om?" tanya santri kecil itu lagi. Rudy menghela napas panjang. "Baiklah, coba ajarin gue." Santri kecil itu dengan senang hati mulai membimbing Rudy mengenali kembali huruf-huruf hijaiyah. Beberapa santri lain juga mulai berani mendekat dan membantu preman-preman lainnya. Perlahan, suasana masjid yang awalnya dipenuhi ketegangan kini mulai mencair. Namun, di luar masjid,
Seseorang tengah mengamati mereka dari kejauhan dengan ekspresi penuh kebencian. Sosok itu adalah seorang pria berwajah garang, dengan bekas luka di pelipisnya. Ia menggenggam ponselnya erat dan berbisik. Mereka mulai berubah, ini nggak boleh dibiarkan. Malam itu, meskipun tadarus tetap berlangsung dengan damai, bahaya diam-diam mengintai dari kegelapan. Malam semakin larut, tetapi suasana di dalam Masjid Al-Firdaus mulai terasa hangat. Para preman yang tadinya penuh ketegangan kini mulai terbuka. Meski terbata-bata, mereka berusaha mengejar huruf-huruf hijaiyah dengan bimbingan santri-santri kecil yang tanpa rasa takut mengajari mereka. Rudy, yang awalnya ragu, kini mulai membaca perlahan. Suaranya masih gemetar, tetapi ia terus berusaha. Alif, ba, ta, ucapnya dengan pelan. Diikuti oleh santri kecil di sebelahnya yang dengan sabar membetulkan jika ada yang salah. Di sudut masjid, Ustaz Rahmat memperhatikan semua ini dengan penuh haru. Ia tahu perubahan butuh waktu, tetapi malam ini ia melihat secercah harapan di wajah-wajah yang selama ini dianggap sebagai ancaman. Namun, di luar masjid, bahaya tengah mengintai. Di gang sempit yang gelap, pria berwajah garang yang sebelumnya mengawasi masjid masih berdiri di tempatnya. Tangannya menggenggam ponsel dengan erat, lalu menekan tombol panggilan. Mereka mulai berubah. Bang, suaranya dingin. Dari seberang telepon, terdengar suara berat yang dipenuhi kemarahan. Itu nggak boleh dibiarkan. Kita udah lama kuasai daerah itu. Dan sekarang mereka malah ikut ngaji. Besok kita kasih mereka peringatan. Pria itu mengangguk. Siap, Bang. Besok abis asyar, kita geruduk lagi. Sementara itu, di dalam masjid, para preman masih larut dalam pelajaran mereka. Beberapa dari mereka mulai tersenyum, merasakan sesuatu yang mungkin sudah lama hilang dalam hidup mereka, ketenangan. Namun, Ustaz Rahmat menyadari sesuatu. Ia memperhatikan Rudy, yang sejak tadi terlihat gelisah. Ada yang mengganggumu? Tanya sang Ustaz pelan. Rudy menatapnya sejenak, lalu menghela napas. Gue takut, Ustaz. Takut apa? Rudy menunduk. Takut kalau ini cuma sementara. Takut kalau gue nggak cukup kuat buat terus di jalan ini. Ustaz Rahmat tersenyum dan menepuk bahunya. Setiap langkah menuju kebaikan selalu ada ujiannya. Tapi ingat, Allah nggak akan pernah ninggalin hambanya yang ingin kembali. Mata Rudy berkaca-kaca. Ia tak ingat kapan terakhir kali seseorang berbicara padanya dengan penuh kelembutan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa malam ini hanyalah awal. Bahaya mungkin menanti mereka esok hari. Dan ia harus siap menghadapinya. Di luar sana, geng preman lama yang menolak perubahan mereka sudah menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menandakan waktu asyar telah tiba. Masjid Al-Firdaus kembali dipenuhi jamaah. Namun kali ini ada ketegangan yang tak terlihat. Para preman yang kemarin mengikuti tadarus kini kembali hadir. Namun, wajah mereka tampak berbeda. Seolah mereka menyadari sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan. Rudy duduk bersila di sudut masjid. Ia tidak langsung membuka musyafnya seperti kemarin. Pikirannya melayang. Ia tahu, geng lamanya tidak akan tinggal diam setelah melihat perubahan mereka. Tadi siang, ia menerima pesan singkat dari seseorang yang hanya berbunyi. Jangan lupa siapa lu, kami datang abis asyar. Hati Rudy berdebar. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Beberapa temannya yang juga hadir di masjid tampak gelisah. Bandi, yang kemarin masih bersikap angkuh, kini lebih banyak diam. Ia terus melirik ke arah pintu masjid, seakan menunggu sesuatu. Ustaz Rahmat menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia melangkah mendekati Rudy dan duduk di sampingnya. Ada yang kau khawatirkan? Tanyanya lembut. Rudy menelan ludah. Mereka akan datang. Ustaz, geng lama kami. Mereka nggak suka kami berubah. Ustaz Rahmat mengangguk pelan, seolah sudah menduganya. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Rudy menatapnya dengan mata ragu. Gue nggak tahu. Mereka itu keluarga gue juga, Ustaz. Tapi gue juga ngerasa ada sesuatu di sini, ujarnya sambil menepuk dadanya. Ustaz Rahmat tersenyum. Kebaikan selalu diuji, dan ujian itu akan menentukan siapa dirimu sebenarnya. Sebelum Rudy sempat menjawab, suara gaduh terdengar dari luar masjid.
Suara motor meraung-raung, diikuti oleh suara teriakan kasar. BRAKK. Pintu masjid didorong dengan kasar. Sekelompok pria bertampang sangar melangkah masuk. Mata mereka memancarkan kemarahan. Semua santri terdiam. Beberapa dari mereka beringsut mundur, bersembunyi di balik tubuh para jamaah dewasa. Pria berwajah garang dengan bekas luka di pelipisnya melangkah ke depan. Ia menatap Rudy dengan penuh kebencian. Gue nggak percaya ini. Lu, Rudy, duduk di masjid, pegang Al-Quran. Lu pikir ini tempat lu? Rudy mengepalkan tangan. Ia bisa merasakan detak jantungnya berpacu. Beberapa teman lamanya yang masih ragu-ragu mulai bergeser, seolah ingin berdiri di antara dua kubu. Ustaz Rahmat maju selangkah. Masjid ini rumah Allah. Siapapun berhak berada di sini. Pria itu melirik tajam ke arah Ustaz Rahmat. Kami nggak ada urusan sama lu, Ustaz. Ini urusan kami sama pengkhianat ini, ujarnya. Menunjuk Rudy. Rudy menelan ludah. Gue nggak mengkhianati siapa-siapa, tapi lu ninggalin kita, bentak pria itu. Dulu kita selalu bareng, Rudy. Ngerasain susah bareng, ngelawan bareng. Sekarang lu malah duduk sama orang-orang ini. Suasana semakin tegang. Beberapa preman yang sudah mulai berubah tampak menunduk. Bandi, yang sebelumnya keras kepala, kini menatap Rudy dengan ekspresi penuh harap, seakan menunggu keputusan yang akan diambilnya. Akhirnya, Rudy menghela napas dalam-dalam. Ia menatap mata pria itu dengan penuh ketegasan. Dulu, kita hidup di jalanan, tanpa arah. Sekarang gue mau jalan yang lebih baik. Dan kalau kalian pikir gue musuh cuma karena gue berubah, itu bukan salah gue. Pria itu mengepalkan tinjunya. Lu, brak. Ia menghantam dinding dengan kepalan tangannya, membuat santri-santri kecil berteriak ketakutan. Namun sebelum suasana semakin panas, tiba-tiba suara azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua terdiam. Suara azan menggema, menembus keheningan dan ketegangan yang menggantung di udara. Ustaz Rahmat menatap pria itu dengan tenang. Waktu maghrib telah tiba. Jika kalian datang untuk bertengkar, maka silakan pergi. Tapi jika kalian ingin mendengar suara kebenaran, duduklah bersama kami. Pria itu terdiam, matanya berkilat marah. Tetapi sesuatu dalam suaranya seolah menggoyahkan hatinya. Rudy menatapnya dengan penuh harapan. Dengar, bro, kita masih bisa berubah. Suasana menjadi semakin mencekam. Semua orang menunggu keputusan pria itu. Akankah ia pergi, atau justru memilih jalan yang berbeda? Suara azan masih menggema di dalam Masjid Al-Firdaus. Semua orang terdiam, menunggu keputusan pria berwajah garang dengan bekas luka di pelipisnya. Tatapan matanya masih penuh amarah, tetapi ada sedikit kebingungan di sana. Rudy berdiri tegak di hadapannya, mencoba menahan detak jantungnya yang berdebar kencang. Ia tahu, satu kata saja bisa memicu perkelahian di dalam rumah Allah ini. Namun, ia tidak ingin kembali ke jalan yang salah. Pria itu mengepalkan tinjunya, menatap tajam ke arah Rudy. Lu pikir azan bisa bikin gua berubah? Suaranya rendah, hampir seperti geraman. Ustaz Rahmat tetap berdiri tenang di samping mereka. Bukan azan yang bisa mengubah hati seseorang, tapi keinginan di dalam diri untuk menemukan cahaya, ujarnya lembut. Pria itu mencibir. Cahaya? Cahaya apaan? Sejak kapan kita butuh cahaya? Rudy menarik napas dalam-dalam. Sejak kita sadar kalau hidup kita selama ini gelap, keheningan kembali menyelimuti masjid. Semua mata tertuju pada pria itu, yang kini tampak sedikit goyah. Namun, tiba-tiba salah satu anak buahnya, pria bertubuh besar dengan kepala plontos, melangkah maju. Udah cukup, kita kesini bukan buat denger ceramah. Teriaknya kasar. Ia meraih kerah baju Rudy, bersiap menghantamnya. Beberapa santri kecil berteriak ketakutan, dan beberapa jamaah lainnya mulai berdiri untuk melindungi masjid. Namun, sebelum tinju itu melayang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bandi, yang sebelumnya ragu-ragu, tiba-tiba maju dan menahan tangan pria itu. Jangan, suaranya tegas. Mata pria plontos itu membelalak. Lu juga, Bandi. Bandi mengangguk. Udah cukup, gue capek hidup kayak gini. Pria itu menatapnya marah. Tetapi Bandi tetap berdiri tegak. Gue ikut Rudy. Lanjutnya dengan suara bergetar, tapi penuh keyakinan.
Keadaan semakin tegang. Pria berwajah garang itu menatap anak buahnya yang lain, seolah meminta dukungan. Namun, beberapa dari mereka tampak ragu. Mereka tidak menyangka ada yang berani melawan perintahnya. Ustaz Rahmat melangkah maju. Kalian punya pilihan, katanya dengan suara tenang. Tetap dalam kegelapan, atau mencoba melangkah menuju cahaya. Mata pria itu berkilat marah. Ia menoleh ke arah anak buahnya, lalu kembali menatap Rudy dan Bandi. Kalau itu pilihan kalian, berarti kita musuh sekarang. Ia berbalik, melangkah pergi dengan kemarahan yang membara. Beberapa anak buahnya mengikuti, tetapi ada juga yang tetap berdiri, tampak ragu-ragu. Sebelum pergi, pria itu menoleh sekali lagi. Lu bakal nyesel, Rudy. Gue janji, ini belum selesai. Setelah mereka pergi, suasana di masjid tetap mencekam. Beberapa santri masih terlihat ketakutan. Rudy menghembuskan napas panjang, lalu menatap Ustaz Rahmat. Mereka nggak akan tinggal diam, Ustaz. Ustaz Rahmat mengangguk. Perubahan selalu punya harga. Bandi menatap Rudy dengan penuh keteguhan. Kalau lu tetap di sini, gue juga tetap di sini. Rudy tersenyum tipis. Ia tahu, ini baru awal dari badai yang lebih besar, dan ia harus bersiap menghadapi semuanya. Malam itu, Masjid Al-Firdaus terasa lebih hening dari biasanya. Setelah insiden sore tadi, banyak santri dan jamaah masih dibayangi ketakutan. Beberapa orang bahkan memilih untuk pulang lebih awal, takut jika para preman kembali dengan niat buruk. Di dalam masjid, Rudy duduk bersila di sudut ruangan. Al-Quran terbuka di hadapannya. Tapi pikirannya tak bisa fokus. Kata-kata, ancaman pria berwajah garang itu terus terngiang di telinganya. Lu bakal nyesel, Rudy. Gue janji, ini belum selesai. Bandi duduk tak jauh darinya. Sesekali melirik ke arah pintu masjid. Lu yakin kita aman di sini, Rat? Suaranya lirih. Rudy menatap sahabatnya. Nggak ada tempat yang lebih aman dari rumah Allah. Bandi menghela napas. Jelas masih khawatir. Tapi mereka bisa aja nekat. Kita udah lihat sendiri gimana marahnya mereka tadi. Ustaz Rahmat, yang duduk tak jauh dari mereka, tersenyum tipis. Orang yang takut pada Allah tidak akan takut pada ancaman manusia. Bandi menunduk. Ia ingin percaya, tapi hatinya masih dipenuhi rasa waspada. Tiba-tiba, suara motor meraung terdengar di luar masjid. Semua yang berada di dalam masjid langsung terdiam. Detak jantung Rudy berpacu cepat. Ia tahu, mereka kembali. Brak, sebuah batu besar dilemparkan ke arah jendela masjid, menghantam kaca hingga pecah berantakan. Santri-santri kecil berteriak. Beberapa jamaah segera berdiri. Keluar lu, Rudy. Suara itu menggema di luar. Rudy menelan ludah. Ia mengenali suara itu. Pria berwajah garang itu datang. Dan kali ini ia tidak sendirian. Ustaz Rahmat berdiri. Wajahnya tetap tenang. Tetap di dalam. Jangan ada yang terpancing. Ucapnya tegas. Tapi Rudy tahu, mereka tidak akan pergi begitu saja. Dengan tekad bulat, ia bangkit dan berjalan menuju pintu. Rudy, jangan. Bandi berusaha menahan. Tapi Rudy menepuk bahunya. Gue harus hadapi ini, katanya lirih. Dengan langkah mantap, Rudy membuka pintu dan melangkah keluar. Di halaman masjid, belasan pria berdiri dengan wajah penuh amarah. Beberapa di antaranya membawa kayu dan rantai besi. Pria berwajah garang itu melangkah maju. Gue kasih lu kesempatan buat cabut dari sini. Balik ke kita. Rudy menggeleng. Gue udah milih jalan gue. Pria itu menyeringai. Kalau gitu, lu musuh kita sekarang. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat pada anak buahnya. Beberapa pria mulai melangkah maju, bersiap untuk menyerang. Tapi sebelum ada yang sempat melakukan apapun, tiba-tiba suara takbir berkumandang dari dalam masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rudy menoleh. Dari dalam masjid, puluhan jamaah berdiri di belakang Ustaz Rahmat. Wajah mereka penuh keberanian. Bahkan santri-santri kecil pun berdiri tegak, menunjukkan bahwa mereka tidak takut. Pria berwajah garang itu menyipitkan mata, tampak ragu sejenak. Ia tidak menyangka akan mendapat perlawanan mental seperti ini. Rudy melangkah maju. Kalau lu mau nyakitin gue, silakan. Tapi gue nggak akan lari. Keheningan menyelimuti suasana. Mata pria itu menatap tajam. Tapi ada kebingungan di sana.
Ia tidak pernah melihat Rudy seperti ini. Tidak ada ketakutan, hanya keyakinan. Beberapa anak buahnya mulai tampak ragu. Mereka tidak menyangka bahwa Rudy, yang dulu bersama mereka, kini berdiri di sisi yang berbeda, dan justru terlihat lebih kuat. Pria itu menggeram. Ini belum selesai. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi bersama anak buahnya. Rudy menghela napas panjang. Ia tahu, ini bukan akhir. Tapi malam ini, ia menyadari satu hal. Ia tidak sendiri, dan selama ia berada di jalan yang benar, ia tidak perlu takut menghadapi siapapun. Malam semakin larut, tetapi di sebuah gudang tua di pinggiran kota, ketegangan membara. Pria berwajah garang, yang dipanggil Tony oleh anak buahnya, duduk di sebuah kursi kayu sambil merokok. Wajahnya penuh kemarahan. Ia masih tidak percaya bahwa Rudy berani menentangnya, apalagi di depan banyak orang. Seorang pria bertubuh besar dengan kepala plontos mendekat. Bang, kita nggak bisa biarin ini. Rudy udah ngelawan kita terang-terangan. Tony menyeringai, lalu membuang puntung rokoknya ke lantai. Gue tahu, dan gue nggak bakal tinggal diam. Ia bangkit dari kursinya, menatap anak buahnya satu persatu. Malam ini kita kasih pelajaran ke mereka. Gue nggak peduli mereka di masjid atau di jalan. Pokoknya mereka harus ngerasain akibatnya. Beberapa anak buahnya mengangguk setuju, tetapi ada juga yang tampak ragu. Seorang pria kurus yang berdiri di sudut akhirnya bersuara, "Bang, mereka tuh orang-orang baik. Kita serius mau nyakitin mereka." Tony menatap tajam ke arah pria itu. "Lu lupa siapa kita? Kita nggak pernah takut sama siapapun. Mereka pikir masjid bisa nyelamatin mereka. Gue bakal buktiin kalau mereka salah." Ia melangkah maju. Suaranya semakin dingin. "Kita serang mereka pas sahur. Mereka nggak bakal siap." Suasana di dalam gudang menjadi mencekam. Beberapa anak buahnya menelan ludah, merasa ada sesuatu yang salah. Tapi tidak ada yang berani membantah. Sementara itu, di Masjid Al-Firdaus, Rudy masih terjaga. Ia duduk di teras masjid, menatap langit malam. Hatinya gelisah. Ia tahu Tony tidak akan tinggal diam setelah kejadian tadi. Bandi keluar dari dalam masjid, membawa 2 gelas teh hangat. Ia menyerahkan satu kepada Rudy, lalu duduk di sampingnya. "Lu belum tidur?" Rudy menggeleng. "Gue punya firasat buruk." Bandi meneguk tehnya. "Lu pikir mereka bakal nyerang lagi?" "Kayaknya iya," jawab Rudy pelan. Tony nggak bakal terima harga dirinya diinjak. Bandi menghela napas berat. "Jadi, kita harus siap." Rudy menoleh ke arah Bandi. "Lu nggak takut?" Bandi tersenyum kecil. "Dulu gue takut sama Tony. Takut dihajar. Tapi sekarang gue lebih takut kalau harus balik ke jalan yang salah." Tiba-tiba, dari kejauhan, suara motor terdengar. Rudy dan Bandi langsung waspada. Mereka berdiri, memperhatikan jalanan di depan masjid. Tapi kali ini, motor-motor itu hanya melintas tanpa berhenti. "Patroli atau mata-mata," gumam Bandi. Rudy menghela napas panjang. "Kita harus kasih tahu Ustaz Rahmat. Kalau mereka datang, kita harus siap." Bandi mengangguk. Mereka berdua masuk ke dalam masjid. Sementara malam terus berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Di sisi lain kota, Tony menyeringai puas melihat anak buahnya bersiap-siap. "Besok subuh, kita buat mereka menyesal," katanya dingin. Ia tidak tahu bahwa Rudy dan jamaah masjid sudah bersiap, dan pertempuran besar akan segera dimulai. Angin dini hari berembus dingin di sekitar Masjid Al-Firdaus. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, waktu di mana sebagian besar jamaah tengah bersiap untuk makan sahur. Beberapa santri masih terjaga, sebagian membaca Al-Quran, sementara lainnya membantu menyiapkan makanan di dapur kecil di belakang masjid. Di luar masjid, Rudy dan Bandi berjaga di serambi. Mereka tahu malam ini tidak akan berlalu dengan tenang. Firasat buruk yang menghantui Rudy sejak kemarin kini semakin kuat. "Lu yakin mereka bakal nyerang sekarang?" bisik Bandi sambil mengamati jalanan sepi. Rudy mengangguk. "Tony nggak bakal nunggu lama. Dia bakal nyerang pas kita lagi lengah." Baru saja kata-kata itu keluar dari mulutnya, suara gemuruh motor terdengar dari kejauhan. Rudy dan Bandi langsung siaga. Dari ujung jalan, terlihat puluhan motor melaju kencang. Lampu-lampunya menerangi kegelapan. "Bandi, masuk, kasih tahu yang lain."
Seru Rudy cepat. Bandi berlari masuk ke dalam masjid. Sementara Rudy tetap berdiri di depan, menunggu kedatangan mereka. Sekian lanjutkan episode 2 yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.